Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriringan salam tidak lupa luputnya kita hadiahkan pahalanya karya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik teman-teman yang dimuliakan Allah, izinkan saya pada kesempatan kali ini untuk menjelaskan sedikit tentang standar ke-36 dalam fikih prioritas yang judulnya adalah menghindari mafsadah yang pasti. Adapun pengertian dari standar ini, gitu ya. Standar ini merupakan standar yang ke-36 di mana di standar-standar fikih prioritas sebelumnya telah dijelaskan beberapa standar mafsadat. Nah, mafsadat di sini memiliki arti yang lain, yaitu mudarat, merugikan, atau membahayakan. Tetapi standar-standar tersebut hanya berlaku jika ada pilihan antara mafsadah yang sama-sama pasti terjadi, atau mafsadat tersebut merupakan mafsadat yang semi pasti. Namun, jika pilihannya adalah antara dua mafsadat atau dua kondisi yang berbahaya dan berbeda tingkat kepastiannya, maka yang didahulukan adalah untuk meninggalkan mafsadat yang tingkat kepastiannya lebih tinggi. Mengapa demikian? Karena hal itu jika hal itu jika ada pilihan antara meninggalkan mafsadat yang pasti atau semi pasti, terlebih lagi mafsadah yang bersifat asumsi saja, maka yang didahulukan adalah mafsadat yang pasti atau semi pasti tanpa melihat efek, kadar dan cakupannya. Seperti itu. Nah, adapun landasan dari tadi memilih standar yang menghindari mafsadat yang pasti saja, gitu ya, itu berdasarkan kesimpulan standar ini, gitu ya, memiliki istiqra atau telaah berdasarkan daripada telaah para ulama terdahulu, di mana hal ini sebagaimana yang telah ditegaskan para ulama maqasid bahwa kepastian kejadian itu terjadi disepakati oleh para ulama dan kejadian yang pada umumnya terjadi, atau ghalabatuz zon. Nah, boleh menjadi dasar hukum masalah-masalah fikih. Nah, hal ini sebagaimana penegasan Syekh Ramadan Al-Buti dalam kitabnya Dawabit Al-Maslahah, bahwa sesungguhnya suatu aktivitas dapat dikatakan maslahat atau mufsadat adalah berdasarkan efek atau akibat yang ditimbulkannya. Nah, adapun istiqra atau analisis para ulama ahli usul menyimpulkan bahwa mafsadat atau sesuatu yang merusak dan merugikan yang bersifat pasti terjadi disamakan dengan mafsadat yang semi pasti yang umumnya terjadi, sebagaimana kaidah fikih dari As-Suyuti dalam Asbah wan Nazar wan Nazar wan Nazair mengatakan bahwasanya al yakinu la yuzalu bisyak. Nah, kaidah fikih ini yang berarti keyakinan tidak hilang dengan keraguan.
Nah, jadi ketika ada sebuah mafsadat yang kita lihat mafsadat tersebut sudah pasti, maka itulah yang kita hindarkan daripada mafsadat yang masih semi pasti. Yang namanya semi belum tentu itu merupakan sebuah mafsadat. Nah, hal ini juga ada kaitannya dengan kaidah fikih yang berikutnya gitu ya. Yang mana bunyinya al-ibratu lil ghalibi asy-sya'i'i la lin nadhiri. Yang artinya adat yang menjadi pijakan hukum adalah yang berlaku umum dan dikenal luas, bukan yang jarang terjadi. Seperti itu. Nah, ketika suatu adat yang sering terjadi dan hal itu sudah menjadi suatu hal yang umum dikenal oleh masyarakat luas gitu ya. Nah, ini bisa menjadi sebuah landasan hukum. Nah, dari penjelasan tadi kita bisa ambil sebuah contoh di mana salah satu contoh dari standar ke-36 ini yang judulnya tadi menghindari mafsadat yang pasti gitu ya atau semi pasti daripada mafsadat yang hanya sekedar asumsi gitu ya asumsi adalah pilihan mengaborsi kehamilan untuk menyelamatkan sang ibu dan menghindarkannya dari penyakit yang berbahaya. Nah, hal ini boleh dilakukan jika ada pernyataan medis yang menyimpulkan bahwa jika aborsi tidak dilakukan, maka kehamilannya akan membahayakan sang ibu secara pasti atau semi pasti. Boleh jadi ketika seorang ibu tersebut mengandung, ada virus yang ada di dalam janinnya yang telah didiagnosa oleh para medis. Nah, ini bisa membahayakan sang ibu. Maka menggugurkan atau mengaborsi kehamilan tersebut merupakan suatu maslahat yang bisa kita ambil demi menghindarkan mafsadat yang berupa virus yang telah didiagnosis oleh tenaga medis tadi. Nah, jadi kesimpulannya ketika kita mengetahui sebuah mafsadat yang sudah pasti atau semi pasti gitu ya, yang benar-benar kelihatan bakal terjadi. Nah, ini yang harus kita hindarkan. Dan inilah yang menjadi prioritas kita dalam mengambil tindakan. Nah, hal ini juga tidak sedikit ya dilakukan di dalam dunia medis seperti itu. Nah, jadi demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Intinya menghindari mafsadat yang sudah pasti itu lebih diutamakan di dalam fikih dan diprioritaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa giga? Soalnya di upload ke LMS itu begitu gede.